Alangkah tepat perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma', ilmu itu sumbernya hanya dua, tidak lebih, kecuali bagi orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dua sumber itu adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, yakni yang dinukil oleh para tabi'in dan para sahabat. Nah, ini ada tambahan, yang dinukil dari para tabi'in dan para sahabat. Artinya kita memahaminya pun dengan pemahaman mereka, pemahaman orang-orang yang sudah memindahkan ilmu dari sumbernya, dari Nabi SAW, karena wahyu Al-Quran turun kepada beliau dan beliau pun kemudian mengajarkan agama dengan sabda-sabdanya. Nah, dinukil oleh para sahabat, kemudian berpindah kepada para tabi'in, kemudian berpindah kepada tabi'in dan terus dan seterusnya. Dan Allah jaga pemahaman itu, Allah jaga sumbernya, karena Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, Al-Quran di sini, dan kami yang akan menjaganya. Masuk dalam makna ayat tersebut adalah kami akan menjaga juga tafsiran yang benarnya. Paham? Kami juga akan menjaga makna-makna Al-Quran. Kami juga akan menjaga hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang Al-Quran. Itu masuk dalam ayat tersebut. Karena nggak mungkin Al-Quran dipahami begitu saja, nggak mungkin. Kalau Al-Quran dipahami begitu saja sesuai dengan selera kita, rusak sudah. Ya, makanya ada sumber pemahaman yang benar yang wajib kita pegang. Setelah kita tentunya memegang Al-Quran dan Sunnah, dan kita pegang pemahaman yang benar tersebut. Baik, inilah ilmu para salaf rahimahullah. Para salaf maksudnya orang-orang yang terdahulu, yang telah mendahului kita. Setelah kurun mereka berlalu, hal-hal yang tidak bermanfaat mulai dipelajari. Maka sejatinya ilmu di zaman salaf lebih banyak. Ini hakikatnya, ilmu di zaman salaf lebih banyak. Sekarang ilmu di zaman sekarang lebih sedikit. Kalau bicara keberkahan, ingat, kalau bicara apa? Keberkahan. Karena ilmu itu bukan dilihat banyaknya, tapi ilmu dilihat berkahnya. Sama ternyata dengan harta. Harta itu bukan dilihat banyaknya, bukan dilihat melimpahnya. Kira-kira hartanya berkah enggak? Halalan thayyiban mubarakan. Ini yang penting. Sudah halal, thayyib, berkah lagi. Nah, kalau nggak berkah, buat apa ilmu yang banyak itu? Kalau nggak berkah, buat apa harta yang banyak itu? Ya, sama seperti harta yang kita cari. Ilmu pun demikian, jamaah azanillahu iyyakum. Nah, ternyata ilmunya para salaf, orang-orang terdahulu, itu sekalipun sedikit tapi berkah. Makanya disebut dengan ilmu yang banyak. Kenapa? Kita lihat kitab-kitab karya ulama sekarang yang tebal itu sumbernya dari mana? Dari ilmu, dari kitab yang segini, disyarahnya segini. Betul nggak? Karena ilmunya, perkataannya sedikit tapi berkah.